Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita pertemuan selanjutnya membahas mengenai titik stasioner maksimum dan minimum. Nah, oke, langsung aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, selanjutnya di pokok bahasan mengenai turunan diferensial, ini ada yang namanya titik stasioner dan jenis-jenis stasioner. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu yang namanya titik stasioner itu apa. Itu adalah titik di mana sebuah fungsi itu berhenti dari naik atau turun. Nah, kalau Anda lihat di gambarnya di sini, jadi kemarin ada ya sebuah fungsinya yaitu f ya. Di sini ada fungsi f ini naik nih. Naik. Nanti dalam suatu ketinggian tertentu, titik tertentu, ini turunannya f aksennya, turunannya itu nanti akan sama dengan 0. Oke. Ini lebih besar dari 0 nilainya, itu disebut sebagai stasioner maksimum. Tapi ini yang di bawah di sini ini disebut sebagai stasioner minimum. Oke. Nah, biasanya ini nanti bentuknya akan seperti garis bilangan kalau naik. Nah, naik itu berarti di sini plus. Di mana dia turun, maka di sini lambangnya minus. Jadi kalau di sini plus itu artinya naik. Kalau turun itu artinya di antara ini sampai sini itu dia minus. Ya. Kalau dia bentuknya naik, maka di sini nilainya juga plus. Nanti turun lagi berarti nilainya minus lagi, seperti itu, karena dia akan bentuknya seperti gelombang. Nah, kemudian kalau banyak orang yang dulu nyebutnya juga gradien, nah seperti hampir sama ya. Anda bisa lebih jelas untuk membaca mengenai titik stasioner itu bisa lihat di buku ya, buku yang sudah dibagikan PDF-nya, silahkan Anda baca-baca. Nah, langsung aja untuk langkah pengerjaannya, biar kita nggak ngomongin tentang teori aja. Ini langsung pengerjaannya. Jadi langkah-langkahnya ini saya sudah tuliskan langkah-langkahnya dalam mengerjakan mencari titik stasioner tadi. Oke, yang pertama adalah nanti Anda akan diberikan sebuah persamaan, sebuah fungsi y, sebuah fungsi. Misalnya y sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat. Oke, sebentar. X kuadrat plus 3x min 20 misalnya. Nah, seperti itu contoh fungsinya. Nah, langkah pekerjaan yang pertama kali adalah ini langkahnya ya. Yang pertama Anda turunkan y-nya. Jadi y kan ini Anda turunkan y aksennya. Ya, Anda cari, jadi ini kan diturunkan. Jadi turunannya menjadi 3x kuadrat minus 4x plus 3. Oke, ini misalnya y aksen sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 3. Seperti itu. Nanti ada contohnya ya habis ini. Ini buat pemberitahuan aja biar Anda ada bayangan. Nah, kemudian setelah kita ketemu y aksen ini, dari turunan inilah yang kemudian kita akan mencari nilai x1 dan x2-nya. Di kalkulus 1 kemarin kan sudah ada mengenai persamaan dan pertidaksamaan, sudah diajarin ya, untuk mencari nilai x1 dan nilai x2-nya. Pakai apa? Minus b plus minus akar d per 2a gitu ya. Nanti ada di sini saya beritahukan juga. Nah, kemudian setelah ketemu nilai x1 dan nilai x2-nya ini, maka nilai x1 dan nilai x2 itu tadi Anda masukkan ke persamaan awal. Jadi bukan ke persamaan turunannya, tapi ke persamaan awal. Ya, sudah ketemu, Anda masukkan ke persamaan awal ini. Sehingga nanti akan ketemu nilai x1 sama x1 y1-nya. Ya. Kemudian x2-nya dimasukkan ke persamaan awal juga, akan ketemu x2 y2.
Oke. Nah, setelah itu tugas Anda kemudian adalah menggambar garis bilangannya. Jadi Anda gambar garisnya. Ini hampir sama persis seperti kemarin di yang pokok bahasan mengenai pertidaksamaan. Ketemu X1, X2 atau X2, X1 ya, tergantung ya. Yang mana yang lebih kecil ada di kiri, yang mana yang lebih besar ada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk tahu mana sini plus sama negatifnya, yang sebelah mana, Anda tinggal memasukkan ke titik X1, X2-nya ini ke Y aksennya. Ya, jadi kalau untuk langkah kelima itu untuk mencari mana plus mana negatifnya, itu masuknya ke turunannya, bukan ke Y awal, tapi ke turunannya. Di sini akan kita tahu misalnya di sini minus, di sini plus, di sini minus misalnya, atau di sini ternyata plus, di sini minus, di sini plus. Seperti itu tergantung dari nilai yang X1, X2 ini Anda masukkan ke dalam turunannya tadi, turunnya Y. Nah, habis itu Anda bisa tahu mana stasioner yang maksimum dan mana stasioner minimum, itu dilihat dari gambarnya tadi. Setelah Anda menentukan titik persamaannya. Itu prosesnya Anda ikutin proses ini, maka Anda akan bisa mencari titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimumnya. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, ini cara nyari. Cara nyari dulu. Cara nyari yang nomor 2 nih ya. Mencari X1, X2-nya itu kita memakai rumus ini. X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ya. Ini mencari persamaan, mencari nilai X1 dan mencari nilai X2-nya. Ini mengingatkan aja, kemarin pasti sudah ada ya di mata kuliah kalkulus 1 ya, sudah pernah, sehingga Anda bisa mencari nilai X-nya. Nah, kemudian ini contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan stasioner maksimum dan minimum dari Y sama dengan 2X3 ditambah 3X2 minus 72X plus 20. Misalnya ini soalnya. Maka langkah pertama Anda harus menurunkan. Ini Anda turunkan. 2X kuadrat diturunkan kan menjadi 6X kuadrat. 2X3 diturunkan kan menjadi 6X kuadrat. Kemudian ini 3X kuadrat diturunkan menjadi 6X minus 72X diturunkan jadi 72. Nah, kemudian plus 20 kan diturunkan kan jadi 0 ya. Jadi 0. Kemudian ini masih bisa dibagi 6. Jadi di sini kita bagi 6 ya. Ini buat mempermudah aja, dibagi 6 buat mempermudah aja, sehingga ini bagi 6 bagi 6 bagi 6 hasilnya Y aksen sama dengan X kuadrat tambah X minus 12. Nah, dari sini, dari Y aksen inilah yang kemudian nanti kita akan mencari nilai X1 dan nilai X2-nya. Oke, pakai rumus ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, buat mengingatkan Anda, mungkin bagi ini yang bingung, karena kalau Anda nggak bisa mencari X1, X2-nya, berarti sama aja Anda nggak akan bisa mencari stasionernya. Gitu loh. Jadi, ini untuk mengingatkan aja, maka yang namanya A itu yang ada kuadratnya. Yang ada kuadratnya itu namanya A. Oke. Nah, yang ada X-nya itu namanya B. Yang ada X-nya itu namanya B. Kemudian yang enggak ada apa-apanya itu namanya C, Sehingga di contoh ini A-nya itu 1 ya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya adalah minus 12. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, misalnya saya punya persamaan 3X kuadrat min 4X min 5 misalnya. Maka A-nya di sini ada berapa? A-nya 3. B-nya adalah minus 4. C-nya adalah minus 5. Kalau saya punya persamaan misalnya sama dengan 3X min 2 min 4X kuadrat.
Oke, saya punya persamaan ini. Maka A-nya berapa? A-nya adalah minus 4. Ya, karena A itu selalu ngikut dengan yang namanya X kuadrat. Terus B-nya sama dengan B-nya ngikut sama X, berarti B-nya sama dengan 3, berarti C-nya sama dengan minus 2, gitu ya. Jadi setelah Anda tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C, tinggal Anda masukkan ke dalam persamaannya ini. Oke, sehingga tadi saya punya persamaan yang ini, ya aksanya sama dengan X kuadrat plus X minus 12. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 12. Dimasukkan ke dalam rumus ini min B. Ya, A-nya kan 1, B-nya 1, C-nya minus 12. Dimasukkan ke dalam rumus ini berarti menjadi min 1 plus minus akar, ya, B-nya kan 1 ya. Akar dari 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 1, C-nya minus 12. Per 2 kali 1. 2A. A-nya 1 ya. 2 kali 1 sama dengan minus 1 plus minus akar, ini kan 1 ya. 1. Kemudian minus dikali minus kan jadi plus. 4 dikali 12 hasilnya 48. Berarti menjadi 2 kali 1 2 ya. Min 1 plus minus akar 49 per 2 sama dengan min 1 plus minus akar 49 itu kan 7 ya. 7 kali 7 kan 49 ya. Min 1 plus minus 7 per 2. Nah, yang X1 nya itu pakai tanda plus, yang X2 nya pakai tanda min. Karena ini adalah plus minus. Yang satu pakai plus, yang satu pakai minus. Angkanya sama, min 1 sama 7. Itu yang satu adalah min 1 plus 7, yang satunya min 1 min 7. Min 1 ditambah 7 berapa? 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Min 1 min 7 berarti kan min 8. Min 8 dibagi 2 hasilnya minus 4. Sehingga kita ketemu nilai X1 nya 3, X2 nya minus 4. Oke, itu ketemu nilai X1 dan X2. Nah, langkah selanjutnya setelah ketemu adalah Anda memasukkan ke persamaan awal Y, ya. Contoh di soalnya tadi ya, soal dari itu tadi. Nah, jadi Anda masukkan nilai X1 sama dengan 3 ini dan X2 sama dengan minus 4 ini ke dalam persamaan Y. Jadi di sini sebentar. Nah, jadi di sini kalau ada X ya di dalam soal ini, Anda ganti dengan angka 3. Berarti ini kan jadi 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 72 kali 3 ditambah 20. Ya. Ini kan 2 kali 27 ya, 54. 3 dikali 9 27, 72 dikali 3 adalah min 216 plus 20. Oke, sehingga ini hasilnya adalah minus 115. Sehingga kemudian titiknya, titik stasionernya adalah 3, minus 115. Ini kita punya titik stasioner yang pertama. Gitu, ya. Oke, tolong kalau nanti ada misalnya saya salah ngitung, tolong dikoreksi ya. Nah, kemudian tuh yang X2 nya sama dengan minus 4 ya, dari yang tadi ya. X2 minus 4 itu sama, dimasukkan ke dalam sini juga, mengganti X, mengganti X, mengganti X. Sehingga 2 dikali minus 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 4 pangkat 2 dikurangi 72 dikali minus 4 ditambah 20. Ya, minus 4 pangkat 3 itu minus ya. Minus 4 pangkat 3 itu maksudnya minus 4 dikali dengan minus 4 dikali dengan minus 4. Jadi min dikali min hasilnya adalah min. Ya, 4 pangkat 3 dikali dengan 2 hasilnya minus 128 plus 3 dikali minus 4
kuadrat 3 dikali berapa? 3 kali 16 ya, sama dengan 48. Kemudian ini min, jadinya kan plus ya, 72 dikali 4 288 ditambah 20, sehingga ini 288 ditambah 20 ditambah 48 min 128, hasilnya adalah 228. Ini kita ngitungnya, sehingga titiknya menjadi minus 4,228. Nah ini adalah titik stasioner yang kedua. Kita dapatkan ini dari perhitungannya tadi ya. Ingat dimasukkan persamaan awal ya dalam mencari ini, bukan dimasukkan ke y-aksen. Nah selanjutnya langkah kita adalah menggambar garis bilangan. Kita punya x nya tadi kan di minus 4 sama 3 ya, sehingga menggambarnya seperti ini. Minus 4 nya kan berarti di kiri, 3 nya di kanan ya, minus 4 di kiri, 3 di kanan. Nah kemudian langkah selanjutnya kita ini, jadi dalam posisi gambar garis bilangan ini kita masih belum punya titik-titik ini ya, belum punya plus minus sama plus, ini belum punya. Nah buat tahu di sini plus minus sama plusnya ini caranya gimana? Caranya ini, kita uji titiknya, misalnya di titik 0 dimasukkan ke dalam y aksen. 0 masuk ke y aksen. Misalnya 0 kan ada di sini ya. Nah, di sini misalnya angka 0 ya. Kan minus 4, habis itu di sini 0, di sini 3 ya, 0 di sini. Nah, 0 masuk ke dalam persamaan ini berarti kan menjadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 12. Oke, berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 12 kan hasilnya minus 12. Angkanya ini enggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya tanda di depannya ini, bahwa di angka 0 di sini, jadi di antara minus 4 sama 3 di sini, itu lambangnya adalah minus. Sehingga di antara sini Anda bisa nyari angka. Misalnya di antara minus 4 ke kiri, ambil minus 10 misalnya. Berarti kan minus 10 kuadrat berapa? 100 minus 10 minus 12, hasilnya pasti positif. Nah, di sini positif. Atau di kanannya 3, ambil aja angka, misalnya di sini paling enak kan mencari angka yang bulat-bulat ya. Misalnya dimasukkan angka 5 atau angka 4 boleh. Atau paling enak angka 10 aja, misalnya angka 10. Di sini misalnya di sini ada minus 10 ya. Angka 10 kan ada di sebelah kanannya angka 3. Dimasukkan sini aja, berarti 10 kuadrat kan sama dengan 100 ya, ditambah x-nya berarti 10 dikurangi 12, berarti kan hasilnya berapa? 98 ya, berarti hasilnya kan tetap aja positif. Nah maka di sebelah kanan sini hasilnya juga positif. Nah seperti itu ngeceknya. Nah kalau digambarkan ini kan plus itu kan gambarnya dari bawah naik ya, ke positif itu kan pasti naik. Oke, sampai di stasioner ini dia nilainya negatif nih, berarti dia kan akan turun. Nah gitu kan, sampai ke titik stasioner selanjutnya. Nah di 3 ini kan lambangnya plus, berarti dia akan naik lagi, naik lagi, seperti itu ya. Nah kemudian sehingga dari situ kita tahu bahwa stasioner maksimum itu yang ada di atas. Nah di posisi 4 ini kan stasionernya ada di atas, maka inilah yang disebut sebagai stasioner maksimum. Sedangkan saat dia di angka 3 ini kan stasionernya ada di bawah ya, di bawah ya, ini di atas, ini di bawah, sehingga ini bisa disebut sebagai stasioner minimum di titik 3, minus 115. Oke, nah seperti itu cara mencari titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimum. Nah sekarang ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan latihan soal ini, soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya, silahkan dicari hasilnya. Kemudian jangan khawatir, nanti jawabannya akan saya berikan di classroom. Ini untuk latihan ya, silahkan dicari sekarang, nanti jawabannya akan saya berikan di classroom ya, silahkan.